Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak Ubaid dalam mata pelajaran PPKN. Masih melanjutkan tentang nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai dalam Pancasila ada 5. Masih ingat, 1 nilai ketuhanan yang sebelumnya pernah kita bahas. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Baik, yang pertama adalah nilai ketuhanan. Sudah Bapak sampaikan dalam video sebelumnya. Baik, berikutnya adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai hidup manusiawi secara universal dan hidup bersama atas tuntunan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Nah, tiap-tiap manusia berhak diperlakukan sesuai harkat dan martabat tanpa memandang membedakan keyakinan Tuhan, yaitu adalah keyakinan hidup, bahasa, budaya, adat istiadat, asal keturunan, ras, warna kulit, maupun agama. Berikut bentuk pengamalan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, yaitu dalam Pancasila. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai bentuk makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap kemanusiaan tanpa membeda-bedakan keturunan, hidup, dan kepercayaan jenis, kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Kita tidak boleh menghina. Kita warna kulit putih, dia hitam, kita hitam, dia putih. Warna kulit itu tergantung siapa yang mendominasi. Ketika didominasi warna hitam, maka dia mayoritas, dia merasa paling hebat. Sementara jika dominasi warna putih, akan merasa hebat dan yang hitam jadi minoritas. Dan sebenarnya bukan warna hitam atau putih yang hebat, tetapi ketika sudah menjadi mayoritas, maka dia akan diunggulkan. Berikutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa tepos liroh. Berarti adalah menjaga rasa, saling menghormati, dan bisa disimak dari A sampai C. Berikutnya nilai persatuan. Nilai persatuan ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mendahulukan persatuan dan kesatuan di atas paham perseorangan, golongan, dan suku bangsa. Sila ketiga Pancasila juga mengandung makna sebagai usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad untuk membina nasionalisme dalam negara kesatuan. Ketika kita sudah berbicara tentang persatuan, artinya kita bersama-sama, bukan siapa aku, siapa kamu, golonganku, golongan tapi adalah kita semua menjadi kekuatan yang satu, persatuan dan kesatuan. Adapun bentuk pengamalannya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sehingga sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena bangsa ini adalah milik umum, bukan dikuasai satu golongan. Berikutnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang paling mudah saja ketika hari Senin misalnya, dulu kita melaksanakan upacara, itu adalah kita sudah berkorban untuk kepentingan negara. Memasang bendera di bulan Agustus ini juga termasuk kita sudah sanggup berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kita awal dengan hal-hal yang mudah-mudah terlebih dahulu. Berikutnya, mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Kita juga cinta pada tanah air ini, tidak boleh mencela, tidak boleh mengolok-olok. Berikutnya, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena kita sudah bersatu atas dasar cinta tanah air, maka kita tidak boleh mengolok-olok teman kita, karena bagaimanapun kita adalah satu kesatuan demi utuhnya
NKRI ini. Yang terakhir adalah memasukkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pergaulan ini dijaga, tidak boleh memilih berdasarkan jenis. Yang penting kita tetap menjaga diri, tidak asal ikut-ikutan. Yang keempat adalah berikutnya adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan merupakan cerminan dari sila yang keempat. Nilai kerakyatan merupakan cerminan dari nilai keempat. Nilai berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Nah, bentuk pengamalan dalam sila ini adalah banyak sekali. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat, hati nurani yang luhur. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara murni kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena gengsi, tapi adalah yang berbobot. Terakhir adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayakan untuk melaksanakan permusyawaratan. Dalam hal ini adalah ketika rakyat Indonesia melakukan pemilu, kita memilih pemimpin, kita memilih DPR. DPR ini nanti akan bermusyawarah di gedung Dewan sana, menentukan undang-undang. Nah, kita sudah memilih wakil-wakil kita. Mereka sudah mewakilkan aspirasi kita. Kita juga bisa kok memberikan masukan kepada mereka melalui sekarang ada Instagram. Kita bisa mendm anggota dewan kita supaya titip saran, titip masukan, itu bisa. Kemudian adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini tentu tergantung dalam sila yang kelima. Nah, bentuk pengamalannya adalah sebagaimana berikut ini. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur dan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, menggunakan hak milik untuk bersifat pemborosan. Nah, walaupun kita memiliki hak milik, tapi kita tidak boleh semena-mena. Contoh, kita memiliki rumah, kita memiliki sound system, walaupun itu milik kita, tapi kita tidak boleh membunyikan secara keras karena mengganggu orang lain. Kita punya keran air, karena kita yang memiliki airnya, yang bayar listriknya, sehingga air dibuka terus sehingga mengalir sampai kemana-mana. Itu termasuk pemborosan, melanggar sila yang kelima. Kemudian kita dituntut untuk suka bekerja keras. Tentunya ini adalah belajar dengan sungguh-sungguh, suka menghargai hasil karya orang lain dan bermanfaat. Dalam hal ini Pak Ubed selalu menilai tugas siswa itu dengan mengapresiasi karena sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang terakhir adalah melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Dalam hal ini adalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.